Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya bahwasanya kita memiliki kecenderungan cinta dunia dan membenci atau tidak suka dengan akhirat. Karena kita cinta dunia dan membenci atau tidak suka akhirat, maka kecenderungan kita adalah melupakan kehidupan akhirat. Di dalam surat Al-Adiyat kita sudah diingatkan, innal insana lirabbihi lakanud. Lakanudun di situ menurut para mufassir ay lakafurun. Berarti kita itu sudah ditunjukkan melalui surat Al-Adiyat tersebut bahwa manusia itu kecenderungannya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kecenderungan manusia itu kufur? Karena salah satunya adalah kecintaan yang amat sangat kepada dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai keindahan dunia. Dan ternyata kita itu sebetulnya tahu bahwa cinta dunia, cinta yang sangat terhadap dunia, itu ternyata perbuatan yang tidak baik. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu tahu bahwa perbuatan kufur, perbuatan cinta dunia itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi karena kita sudah memiliki kecintaan yang amat kepada dunia, maka akhirnya yang dominan adalah kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita diingatkan melalui surat Al-Adiyat tersebut bahwasanya besok kita akan dibangkitkan dari kubur dan kita akan ditunjukkan perbuatan-perbuatan kita. Semuanya akan ditunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan bahwasanya kita harus selalu memperbaiki diri agar kita mengikis kecintaan kepada dunia, sebaliknya kita kemudian mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Beberapa nasihat barangkali sebetulnya kita sudah tahu. Kita sering mendengarkan nasihat, baik melalui televisi, melalui pengajian, dari guru kita. Tapi rupanya nasihat-nasihat itu belum mampu mempengaruhi hati kita. Itu terjadi karena apa? Karena hati kita itu hati yang keras. Hati yang keras inilah yang menjadikan kita itu tidak menerima nasihat-nasihat dari siapapun. Atau kecenderungannya nasihat-nasihat itu hanya masuk melalui telinga kanan, keluar melalui telinga kiri. Inilah yang terjadi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kafa bil mauti wa'idho. Kalau memang diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh kiai, diingatkan oleh ustadz, diingatkan oleh siapapun, belum mau, belum menerima, maka cukuplah hanya dengan kematian itu sebagai nasihat. Jadi berdasarkan hadis ini kita tahu bahwa ternyata nasihat yang paling lengkap adalah kematian. Itulah kenapa Nabiullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat mati.
Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutus kelezatan. Ai zikrul maut. Jadi hadzimil ladzat ini maksudnya adalah kematian. Jadi mati itulah yang akan memutus segala kenikmatan, segala kelezatan. Dan ini kita diingatkan. Karena dengan mengingat mati, kita juga akan merubah hati kita yang tadinya hati kita keras menjadi lemah lembut sehingga mau menerima nasihat. Nah, ada satu riwayat yang sangat menarik dalam hal ini. Sebetulnya mati itu, kematian itu justru yang akan mengantarkan kita untuk bertemu Sang Khalik, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang bisa bertemu dengan Allah? Siapa yang bertemu dengan Sang Khalik? Yaitu man atallaha biqalbin salim. Mestinya kita tidak perlu takut mati, karena kalau kita mati berarti kita akan bertemu dengan Allah, dengan zat Allah. Nah, ada satu riwayat. Jadi antara malaikat maut, malaikat Israel dengan Nabiullah Ibrahim ini memiliki kedekatan. Mereka selalu berkomunikasi. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai pilihan Allah, sebagai kekasih Allah, beliau merupakan nabi yang sangat istimewa. Malaikat maut, malaikat Israel sering silaturahmi, sering berkunjung kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu berpesan, kapan saatnya saya harus mati, saya harus dicabut nyawanya, saya dikasih tahu. Nah, singkat cerita, malaikat Israel itu yang biasanya datang untuk bersilaturahmi, rupanya beliau datang untuk mencabut nyawanya. Maka disampaikanlah tujuan malaikat Israel kepada Nabi Ibrahim, Khalilullah, bahwa saat ini saya akan mencabut nyawanya. Kemudian pada saat itu Nabi Ibrahim protes, tidak terima. Wahai malaikat maut, wahai malaikat Israel, apakah Anda tahu bahwa saya itu Khalilullah? Allah itu mencintai saya. Ara'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Jadi Nabi Ibrahim protes. Mana mungkin Allah itu mencintai saya? Dia akan mencabut nyawa saya. Tidak mungkin, karena saya itu yang dicintai oleh Allah. Mendengar protes dari Nabi Ibrahim ini, kemudian malaikat Israel sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, katakan kepada Nabi Ibrahim, Ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Sampaikan kepada Nabi Ibrahim, adakah orang mencintai tapi tidak suka bertemu dengan orang yang dicintai, dengan zat yang dicintai? Jadi mati itu sebetulnya menjadi pintu kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu juga, faqbidni ruhi al-an. Kalau begitu, cabut nyawaku sekarang juga. Nah, inilah yang tadi saya gambarkan, bahwa kematian itu sebetulnya jalan kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Nabi Ibrahim yang tadinya menolak untuk dicabut nyawanya, tapi justru setelah ditunjukkan bahwa kalau mati itu akan bertemu kepada Allah, di mana Allah adalah zat yang dicintai oleh Nabi Ibrahim, maka dengan kematian itulah akan mengantarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah untuk bertemu kepada zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka saya mengingatkan kepada diri kita untuk selalu memperbanyak mengingat kematian,
supaya kita tumbuh kesadaran di dalam hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.